Haleluya, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Tentunya untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bawa hati kita yang haus rindu akan Tuhan. Kita mengucap syukur karena segala kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita.
berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Yesus. Engkau Tuhan kami yang baik, yang sangat baik dan teramat baik Bapa. Tiada berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, Kau mengumpulkan kami Bapa, setiap anak-anak muda di tempat ini. Sebab setiap kami rindu Tuhan untuk bersekutu denganmu Tuhan, untuk berjumpa dengan Engkau Bapa. Nyatakan pribadimu atas setiap kami Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan kami semuanya Bapa dapat mengalami pembaharuan, kami dapat mengalami pemulihan, kami dapat mengalami lawatan-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan bekerja di tempat ini dengan dahsyatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan dengan bersatu hati kami menolak menghancurkan setiap pekerjaan setan iblis penipu, kuasa kegelapan dalam nama Yesus, pengganggu, pengacau, intimidasi setan tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara semuanya bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Alirkan sukacita saudara, berikan salam sebanyak-banyaknya. Baik pria, baik wanita, mari keluar dari kursinya masing-masing. Haleluya. Puji nama Tuhan. Satu hal yang kita percaya, hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan buat kita semuanya, amin. Mari kita bersuka dalam hadiratnya. Haleluya. Yang bersuka dalam hadiratnya kita bersama-sama bertepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Mari tepuk kanan kirinya, katakan mari kita bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Ya semuanya angkat suara memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka selamanya. Hari ini hari yang telah dijadikan. Ajak kanan kirinya. Amin. Haleluya. Di dalam Tuhan
nama Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri, amin. Semuanya kita masih anak-anak muda di tempat ini. Haleluya. Jadi semuanya masih muda, masih kuat. Haleluya. Jadi kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji, tinggikan nama Tuhan lebih dahsyat, amin. Haleluya. Karena kita percaya Tuhan hadir di sini, amin. Dia bertahta di tempat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Tuhan dinyatakan. Bersama kita serukan. Great is our God, great is our God, great is our God. Haleluya. Besar Engkau Tuhan Allah kami. Kami berikan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan kebesaran namanya. Sebab Dia Yesus Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang besar, yang maha besar. Haleluya.
Tuhan yang ajaib dan luar biasa, yang perkasa di bumi di surga kekal selama-lamanya. Tiada yang seperti Dia. Kagum dan hormat akan Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang kekal, Raja damai. Adil dan benarlah segala jalan-jalan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bahkan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab besarlah kasih-Mu, besarlah anugerah kemurahan-Mu Tuhan, bahkan kasih setia-Mu selama-lamanya Tuhan Yesus, sampai kepada kesudahannya. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini juga satu anugerah Tuhan yang luar biasa, kami bisa datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami mengalami pertemuan dengan Engkau. Karena kalau kami tidak bertemu dengan Engkau, tentulah ibadah kami ini Tuhan Yesus bisa menjadi sia-sia. Dengan kami bertemu dengan Engkau, pengenalan akan Tuhan bertambah-tambah menjadi milik kami, sehingga kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Biar itu jadi. Oleh sebab itu lawatan Tuhan sudah terjadi bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Dan tidak ada satupun Engkau lalui Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kebenaran-Mu akan disampaikan. Melalui kebenaran-Mu Tuhan, Kau berbicara bagi setiap kami, bagi setiap umat Tuhan ini di dalam nama Yesus. Sehingga mereka mengerti dan tahu Tuhan Yesus apa yang Kau mau Tuhan Yesus untuk mereka kerjakan dan lakukan di masa muda mereka ini, agar hidup mereka semakin berkenan, menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan mereka semakin mempersembahkan hidupnya kepadamu. Biar itu jadi kuasa pengurapan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu-waktu ini Tuhan, hingga pada akhirnya hanya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga, dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami mengusirkan segala pekerjaan setan, kegelapan, pikiran mengembara, tidak mengerti akan firman Tuhan, akan kebenaran, kebosanan, kejenuhan. Di dalam nama Yesus kami tolak dalam nama Yesus, dan kami melepaskan Roh Kudus, Roh Kudus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda pemudi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara sudah sangat membukakan hati ya untuk firman Tuhan ini. Nah ya, memperlengkapi setiap pemuda-pemudi di masa muda saudara, karena masa muda ya ini saudara perlu dengan firman Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Sabtu yang lalu saudara, nah kita sudah akhiri, yaitu mengenai temanya apa Sabtu yang lalu? Mengerjakan, iya, mengerjakan keselamatan. Jadi keselamatan itu tidak hanya dimiliki, tapi harus dikerjakan ya, terus menerus, tiap-tiap hari harus dikerjakan saudara ya. Berarti terjadi perubahan dalam kehidupan bagi setiap pemuda-pemudi remaja, dalam pola pikirnya, dalam berkata-kata dan juga bertindak, karena mengerjakan keselamatan ya. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Masa muda saudara diselamatkan oleh Tuhan. Nah ya, jadi tidak hanya saudara diampuni atau diselamatkan dari kehidupan ini ya, kemudian diberikan hidup yang kekal. Tidak, selama masih di dunia ini tentu Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi setiap pemuda-pemudi remaja. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupannya, katakan saya. Iya, haleluya. Untuk itu saudara harus menyambutnya. Kalau Tuhan punya rencana yang besar, saudara tidak menyambutnya, rencana Tuhan yang besar itu tidak akan jadi ya. Seperti misalnya orang tua menginginkan anaknya supaya ya ini saudara ya, mencapai satu gelar ya. Itulah keinginan daripada orang tuanya. Makanya orang tuanya ini berusaha memenuhi segala kebutuhan. Nah apa yang diperlukan saudara, supaya keinginan orang tuanya ini dikerjakan, dicapai oleh anaknya tersebut. Tapi kalau anaknya nggak mengerjakan, ya kan, anaknya tidak mengerjakan, hanya tahu saja, oh orang tua aku menginginkan aku mendapatkan satu gelar ya, satu gelar. Nah ya, dia tahu saudara, orang tuanya menginginkan hal tersebut, bahkan disampaikan, dinasihati terus menerus ya.
didengarkan oleh anak tersebut. Tapi kalau anak tersebut tidak mengerjakan, nah tentu keinginan orang tuanya tadi tidak akan tercapai. Haleluya. Iya, tidak akan bisa tercapai. Kalaupun orang tuanya tadi memenuhi saudara ya, memenuhi segala keperluan, segala kebutuhan, gimana disupport terus saudara ya, didukung bagaimana supaya anaknya itu terus saudara ya berkeinginan untuk mencapai gelar tersebut. Tapi kalau anaknya tadi tidak mengerjakan, hanya tahu saja, hanya tahu saudara ya, orang tuanya itu menginginkan, merindukan, tapi tidak mengerjakan, tentu tidak akan tercapai. Nah, Bapa di sorga sangat merindukan ya supaya saudara mengerjakan keselamatan tersebut. Haleluya. Bapa di sorga sangat menginginkan supaya hidup yang kekal itu benar-benar menjadi milik setiap anak-anak Tuhan. Amin. Nah ya, sampai pada akhirnya bukan hanya saudara diketahui, bukan hanya dimiliki selagi masih hidup, tetapi saudara nanti juga di dalam kekekalan benar-benar menerima keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Bagaimana caranya? Yaitu setiap anak-anak Tuhan harus mengerjakannya. Haleluya, harus dikerjakan. Nah ya, untuk lebih jelasnya lagi saudara, buka YouTube-nya saudara ya, apa yang harus saudara kerjakan supaya keselamatan itu benar-benar menjadi milik saudara. Haleluya. Nah, dikatakan dalam Filipi 2 ayat 13 ya, temanya kemarin dari Filipi 2 ayat 12 sampai 13 ya. Saya bacakan, kita review sedikit saudara. Ayat 13 ya, Filipi 2 ayat 13 ada di layar, kita baca bersama-sama ya, supaya Tuhan mengingatkan lagi firman Tuhan ini. 1, 2 ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara, Allah itu ternyata turut bekerja bagi setiap anak-anak Tuhan. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu mengerjakan keselamatan tersebut. Amin. Haleluya. Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan perbuat bagi anak-anak Tuhan? Yaitu apa saudara? Kemauan diberikan bagi setiap anak-anak Tuhan, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Nah ya, dunia aja tahu saudara, di mana ada kemauan di sana ada jalan. Iya kan? Pernah saudara dengar seperti itu? Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, ternyata itu kebenaran. Makanya saudara, kemauan ini sangat penting sekali bagi setiap anak-anak Tuhan. Karena kemauan itu dari dalam, bukan dari luar. Ya, haleluya. Itu dari dalam, ada di dalam hati saudara, ada di dalam roh, dalam jiwa saudara. Kemauan untuk mengerjakan keselamatan tadi itu harus ada di dalam hati saudara. Sehingga apapun kendala di hadapan saudara, karena ada kemauan, maka saudara bisa menerobosnya. Haleluya. Makanya dikatakan di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Kenapa saudara? Karena ada kemauan tadi, seseorang tadi pasti punya apa? Ya, punya ide. Ya, punya ide saudara, bagaimana ya supaya aku bisa pergi? Bagaimana ya supaya aku bisa mengerjakannya? Bagaimana ya supaya aku berhasil ke sana? Bagaimana caranya ya supaya aku bisa memenangkan? Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena ada kemauan, pasti dia punya ide. Haleluya. Nah, kalau saudara secara duniawi pasti dia punya akal-akalan, dia punya apa ya saudara? Dia punya akal-akalan ya, punya banyak alasan, punya banyak cara bagaimana supaya dia bisa saudara. Nah, tapi kalau anak-anak Tuhan pasti dia punya apa? Punya hikmat yang luar biasa. Haleluya. Hikmat ya yang luar biasa akan turun kepada setiap anak-anak Tuhan. Kalau ada kemauan untuk mengerjakan keselamatan. Haleluya. Karena saudara, Tuhan sendiri memberikan. Berarti kalau ada kemauan pasti ada jalan keluar, pasti ada solusinya. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi Tuhan saudara turut bekerja ya bagi setiap anak-anak Tuhan. Yaitu apa saudara? Memberikan kemauan ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi dengan sukacita. Nah, Tuhan itu memberikan kemauan. Nah ya, karena Tuhan tahu kalau anak-anak Tuhan punya kemauan,
maka dia akan merobos setiap kendala, setiap tantangan, setiap halangan. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, lihatlah kerinduan daripada Tuhan ini. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu tetap di dalam keselamatan, tetap mengerjakannya sampai kepada kesudahan. Jadi tidak hanya mengetahuinya ya bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, kemudian dia berdiam, dia tidak bertindak, dia tidak mengerjakan. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Haleluya. Tapi dia harus mengerjakannya terus menerus sampai kepada kesudahannya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Selagi kita masih ada kesempatan atau kita ya saudara masih hidup di dalam dunia ini, nah Tuhan berikan kehidupan, untuk itu saudara tetap terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Ya, jadi dipelihara terus ya. Kemauan itu dipelihara saudara ya. Berarti ada kerinduan yang besar ya, ada kerinduan yang besar. Makanya saudara tidak menyerah begitu saja. Ada hikmat Tuhan yang luar biasa diberikan kepada saudara kalau saudara mendapat kendala atau ada tantangan ya dalam mengerjakan keselamatan tadi. Tapi karena ada kemauan, pasti ada jalan keluarnya. Amin. Sehingga saudara bisa mengerjakannya terus menerus. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan itu sebetulnya itu saudara ini ya, tidak mudah menyerah, tidak gampang menyerah, karena Tuhan turut bekerja dalam kehidupannya. Haleluya. Kalau Tuhan sudah turut bekerja, saudara, dalam kehidupan kita apa yang tidak bisa Tuhan lakukan, apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Tapi sekarang adakah kemauan di hati kita? Nah ya, coba selidiki hati kita. Haleluya. Adakah kemauan yang besar atau hanya sekedar saja atau terpaksa daripada ini di kos atau daripada tidak datang nanti ditanya-tanya. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya, kalau hanya sampai di situ saja itu terlalu rendah dasarnya tersebut. Nah ya, berarti ini tidak mau mengerjakannya ya, menganggap remeh dan mengabaikan. Padahal Tuhan itu saudara terlalu besar sekali pengharapannya kepada setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Besar pengharapannya saudara. Amin. Ya, besar pengharapannya. Nah ya, semuanya sudah Tuhan berikan. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu bisa mengerjakan keselamatan tersebut terus menerus dengan tidak menyerah ya. Di mana ada kemauan saudara, maka Tuhan akan memberikan hikmat bagi setiap anak-anak Tuhan untuk bisa mengatasi setiap kendala, setiap halangan, setiap tantangan saudara ya. Pergumulan-pergumulan dalam kehidupan saudara, bagaimana saudara dihalangi untuk mengerjakan keselamatan. Tapi kalau ada kemauan, maka ada hikmat Tuhan yang luar biasa turun bagi setiap anak-anak Tuhan sehingga dia bisa mengatasinya. Amin. Haleluya. Oh, luar biasa. Benar saudara ya. Saya percaya saudara, misalnya mau mengerjakan sesuatu ya, kalau ada kemauan, ada kemauan yang besar ya, bukan karena diingat-ingatkan, dimotivasi, itu saudara terlalu banget rendah sekali. Karena nanti kalau hanya dari luar saja saudara mengharapkan dukungan dari luar, itu tidak kuat ya, ada gangguan sedikit saudara pasti nanti menyerah. Tetapi kalau ada kemauan ya, memang kemauan besar dari hati saudara yang paling dalam, untuk mengerjakan sesuatu lah ya, untuk mendapatkan sesuatu, pasti saudara akan berusaha. Saya percaya ya, pasti setiap saudara pernah mengalami seperti itu ya. Haleluya. Padahal ada sebetulnya ini kendala, ada sebetulnya ada halangan, tapi karena ada kemauan yang besar tadi, pasti saudara mendapatkan solusi jalan keluar. Iya kan? Haleluya. Sehingga saudara bisa mengerjakannya, bisa saudara mendapatkannya. Haleluya. Ya, ada ini saudara, ada ide ya. Ada ide, aku harus seperti ini. Yang tidak terpikirkan pun jadi terpikirkan. Bagaimana supaya kendala tadi bisa diatasi sehingga kemauannya tadi saudara bisa dikerjakan. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Jadi mari anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan berikan kemauan supaya setiap saudara mengerjakan keselamatan tersebut, itu saudara pelihara ya, supaya tetap terus bekerja dalam hidup saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kita hari ini saudara, yaitu temanya itu roh yang rela. Sangat
Nah, penting sekali ya bagi setiap anak-anak Tuhan juga memiliki roh yang rela, tidak terpaksa. Kalau terpaksa saudara, nanti tidak akan diberkati. Ya, ibadah ini nanti nggak jadi berkat. Ibadah ini nanti ya menjadi satu kejenuhan, kebosanan. Tapi kalau dengan roh yang rela, nah saudara datang ke tempat ini, ya pasti ibadah ini akan memberkati saudara. Kita baca yuk Mazmur 51 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama, semua membacanya ya. Haleluya. Jangan dilupakan ya tema saudara atau firman Tuhan Sabtu yang lalu. Kalaupun hari ini baru ya, tapi yang lalu jangan dilupakan, tetap saudara simpan di dalam hati. Mazmur 51 ayat 12, 1, 2 ya. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya, saya bacakan saudara dari firman Allah yang hidup, disederhanakan supaya kita lebih mengerti lagi. Saya bacakan ya dari Mazmur 51 12, tapi saudara terjemahan dari firman Allah yang hidup. Kembalikanlah kepadaku sukacita keselamatan yang daripadamu, dan jadikanlah aku rela menaati engkau. Nah ya, jadi saudara, ini cerita tentang kehidupan daripada Daud. Nanti saudara bisa baca ya, bagaimana dia setelah jatuh ke dalam dosa, nah dia tidak mau kehilangan roh kudus daripada kehidupannya ya. Dia tidak mau saudara supaya roh kudus, ya maksudnya roh kudus itu diambil daripada hidupnya. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hatinya ya, karena Daud ini sudah sadar bahwa dia sudah berdosa, dia minta ampun kepada Tuhan, dan dia sangat takut kalau roh kudus diambil daripada kehidupannya. Saudara, kasih yang mula-mula itu diambil daripada hidupnya. Oleh sebab itu Daud berkata, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Haleluya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi pasti saudara, karena Daud tadi sudah jatuh dalam dosa, pasti dia tertekan, terintimidasi. Nah oleh karena perbuatan atau apa yang sudah dilakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia ini saudara mengalami kehilangan apa yang sudah dia dapatkan dari Tuhan ya, bukan dari dunia. Apa yang sudah dia dapatkan dari Tuhan, bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Dan saudara bisa tahu kan dari Alkitab bagaimana saudara Daud ini dipanggil Tuhan di masa mudanya. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, bagaimana panggilan Tuhan dalam Daud, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud, sehingga Daud ini bisa mengalahkan musuh-musuh lebih daripada siapa saudara? Lebih daripada siapa? Daripada Saul. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, tetapi satu hari itu tadi Daud jatuh dalam dosa. Nah dia pasti saudara mengalami kehilangan hubungan yang intim manis dengan Tuhan. Pasti dia tertuduh, terintimidasi, tertekan. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, Daud sadar bahwa itu ada dosa, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, apa yang dilakukannya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang dilakukannya itu tidak menyenangkan Tuhan, sangat tidak menyenangkan Tuhan. Makanya dia tertekan, terintimidasi saudara. Hubungannya dengan Tuhan sudah tidak baik-baik ya. Tetapi Daud ini mau bertobat. Haleluya. Daud ini mau bertobat saudara. Makanya inilah firman Tuhan ini saudara yang keluar ya. Perkataan yang keluar daripada Daud, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela ya. Seperti yang sudah saya bacakan tadi firman Allah yang hidup, kembalikanlah kepadaku sukacita keselamatan. Lihat saudara ya, sukacita keselamatan yang daripadamu. Karena kita tahu saudara, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kita saudara nggak bisa menyelamatkan diri saudara sendiri, nggak bisa saudara. Keselamatan itu anugerah Tuhan, amin, diberikan bagi setiap orang yang mau percaya, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Daud ini sangat menghargakan, dia mengerti tanpa keselamatan yang daripada Tuhan tentu hidupnya sia-sia. Makanya Daud itu bertobat. Jadi kita juga perlu bertobat.
Haleluya. Nah ya, jangan terus hidup saudara di dalam ketidakperkenanan Tuhan. Kita harus keluar dari sana. Kalau enggak saudara, tentu hubungan kita enggak baik dengan Tuhan. Kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, tentu kita tidak akan mengenal Tuhan. Makanya saudara, nanti ikut Tuhan atau ibadah ini tidak akan memberkati, tidak akan membangun kehidupan saudara. Tapi kalau saudara sadar apa yang saudara kerjakan, lakukan, nah selama ini tidak berkenan kepada Tuhan, membuat saudara jauh atau hubungan saudara nggak baik dengan Tuhan, sehingga pengenalan akan Tuhan itu saudara samar-samar buram. Ya, samar buram. Hanya apa? Ya sekedar rutinitas. Ya, rutinitas yang dikerjakan. Ya datang ibadah itu sekedar rutinitas, nanti melayani itu ya sekedar rutinitas, tapi nggak ada hubungan, nggak terhubung dengan Tuhan. Nah di sini saudara yang sangat mengerikan, kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan, lalu kita berdiri nanti di dalam nama siapa? Kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan, ya kita berdiri dengan siapa? Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Hanya sebuah pertunjukan, hanya sebuah ini saudara, ya hiburan saja nanti. Kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan, hanya sebuah kegiatan, sekedar program, ya, yang tidak mengubahkan, yang tidak memberkati, membuat apa? Nah kehidupan kita nggak ada mengalami perubahan saudara, karena tidak terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Nah jadi tidak dihargakan, diabaikan begitu saja, itu kan sudah satu apa? Pengertian yang salah. Dan itu sudah menjadi apa saudara? Satu celah, tipu daya setan bagi setiap anak-anak Tuhan, membuat dia tidak menghargakan keselamatan tadi. Tapi Daud saudara, hamba Tuhan yang luar biasa, bahkan Raja Israel, dia mau merendahkan hati. Kita siapa? Ya kita siapa saudara dibandingkan daripada Daud? Ya tidak siapa-siapa. Tapi Daud menyadarinya. Makanya dia katakan dengan kerendahan hatinya, bangkitkanlah kepadaku, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Kegirangan saudara, ya kenapa? Keselamatan itu mahal. Haleluya. Makanya gak mau hilang. Ya keselamatan itu saudara gak mau hilang daripada kehidupannya. Itu satu kegirangan, satu sukacita yang luar biasa dalam kehidupannya. Makanya mau dijalani Daud tiap-tiap hari. Haleluya. Anak-anak Tuhan juga harus menjalani keselamatan tersebut, mengerjakan keselamatan tersebut dengan apa? Kegirangan, dengan sukacita saudara. Haleluya. Tidak terpaksa, tidak tertekan. Saudara, kalau itu yang terjadi dalam hidupmu, yuk mari saudara bertobat keluar dari sana. Haleluya. Mari miliki hubungan dengan Tuhan. Saudara harus terhubung dengan Tuhan. Tidak bisa tidak, karena ini berbicara tentang perkara roh. Haleluya. Nah ya, tidak hanya program saudara gereja bahwa hari Sabtu itu ibadah pemuda pemuda remaja, tidak. Tapi ini apa saudara ya, satu perkara roh yang memang harus dikerjakan anak-anak Tuhan. Salah satu saudara yang perlu dikerjakan dalam keselamatan yaitu apa? Ibadah tadi. Haleluya. Berarti dia sudah mengerjakan keselamatan, tapi dia harus menghargakan, amin, harus terhubung dengan Tuhan. Saudara harus mencarinya, ya harus saudara cari, harus sungguh-sungguh saudara. Ya jangan berpuas kalau saudara tidak bertemu dengan Tuhan, kalau saudara tidak terhubung dengan Tuhan. Jangan berpuas saudara. Ya itu tidak berkenan kepada Tuhan, padahal Tuhan hadir. Tapi kenapa kita nggak terhubung? Kenapa kita tidak mengalami pertemuan dengan Tuhan? Ada apa saudara? Padahal Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Nah ya saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, mari bertobat, amin. Seperti Daud ini saudara, dia bertobat, ya dikatakan bangkitkanlah. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, yang dahulu dimiliki saudara ya, yang pernah dimiliki oleh Daud dan hidup di dalam kehidupannya saudara, tapi hilang. Nah ya saudara yang kasih nama Yesus, nah itu hilang karena Daud berbuat dosa. Kita hilang, misal itu hilang saudara dari kehidupan saudara. Nah sukacita kegirangan karena keselamatan daripada Tuhan tadi, nah itu hilang karena apa? Tentu banyak hal ya. Mungkin saudara-saudara ini ya apa ya bisa karena ini
dosa tadi, saudara mungkin bisa karena kecewa, ya, atau tawar hati, atau saudara karena terbawa arus dunia ini, ya, atau kompromi. Nah, ya, membuat apa? Tidak bergirang lagi mengerjakan keselamatan ini. Hanya sekedar saja, yang nggak ada kegirang, nggak ada sukacita, nggak ada roh yang bernyala-nyala. Nah, di dalam kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Nah, kalau ini terjadi, saudara, ayo hari ini berserulah kepada Tuhan. Amin. Mungkin saudara kecewa, Tuhan kok begini ya? Ikut Tuhan kok begini ya? Anak Tuhan itu kok seperti itu ya? Atau hamba Tuhan kok seperti itu ya? Pelayan Tuhan kok begitu ya? Misalnya saudara, loh dia kok begitu ya? Nah, saudara bisa ya, mungkin karena kecewa, tawar hati, atau saudara terbawa arus dunia ini, kena kompromi, kena jatuh dalam dosa, sehingga kegirangan, sukacita karena keselamatan itu nggak ada lagi dalam hidup saudara, tapi masih ada waktu dan kesempatan untuk keluar dari sana. Haleluya. Nah, ya, mari kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, ayo bertobat saudara, ya. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, bangkitkanlah kegirangan, sukacita karena keselamatan yang daripadamu di dalam hidupku. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, Tuhan suka memulihkan anak-anak Tuhan kalau dia mau saudara dipulihkan, ya, karena masih ada waktu. Amin. Haleluya. Nah, ya, tidak hanya hidup di situ-situ saja saudara, ya, tidak hanya di situ saja, berputar-putar di situ, kembali lagi nanti dia, mungkin dia berjalan tapi kembali lagi, jadi tetap di dalam lingkaran, nggak keluar, akhirnya nggak terjadi apa-apa, ya, seperti bangsa Israel saudara. Nah, kan sudah menjadi contoh, maksudnya saudara, contoh apa ya, supaya kita belajar dari bangsa Israel tadi. Haleluya. Nah, mereka kan nggak sampai-sampai ke tanah Kanaan, padahal Tuhan yang mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir untuk sampai ke tanah Kanaan dengan mujizat Tuhan yang luar biasa. Tapi lihatlah saudara, ya, semuanya, ya, mati saudara di padang gurun, ya, hanya Yosua dan Kaleb yang sampai. Nah, kenapa saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ini tadi tidak sukacita, tidak bergirang saudara mengerjakan, nah, kebebasan, kelepasan yang Tuhan berikan. Jadi anak-anak Tuhan, nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayo keluar dari sana. Amin. Haleluya, ya. Yuk kita lihat saudara dari Yesaya 1 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Yuk 1, 2 ya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, ya, lagi-lagi saudara menyatakan kebaikan Tuhan. Ya, ini di perjanjian lama loh, ya. Makanya saudara betul, benar ya, Tuhan itu tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya Tuhan kita tetap sama. Haleluya. Tuhan kita itu satu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi Tuhan kita itu satu, sama ya kepada setiap anak-anak Tuhan, nggak beda. Ya, Tuhannya Ekel itu nggak beda dengan Tuhannya Riko, dengan Yoren, dengan Fania, ya, dengan ini, ya, Melodi, dan semuanya kita nggak beda saudara. Apa yang membuat beda? Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Makanya ini yang membuat perbedaan. Padahal Tuhan itu satu, ya kan? Haleluya. Nah, ya, jadi kita sendiri saudara. Kenapa si A ini? Nah, ya, dia itu kok bisa dekat dengan Tuhan ya? Nah, dia, nah ya, nyata saudara ya. Maksudnya kehidupan rohaninya itu karena hubungannya baik dengan Tuhan. Nah, padahal Tuhannya sama. Ya, kenapa ya si A ini bisa bertumbuh ya 100 kali lipat, tapi si B ini kenapa nggak bisa? Nah, bertumbuh padahal sama Tuhan yang sama makanannya, sama minumannya. Nah, itu kenapa saudara?
hubungan anak Tuhan tersebut dengan Tuhan. Tuhannya nggak beda. Haleluya. Bahkan Tuhan itu nggak mandang bulu ya. Oh, Tuhan itu lebih baik sama ini Ekel ini, tapi sama Riko ini Tuhan itu nggak baik. Nggak ada, nggak tertulis seperti itu. Haleluya. Oh, Tuhan itu lebih baik ini sama dia, tapi sama Masita ini nggak baik. Nggak ada. Ada saudara temuin seperti itu. Nggak ada, Tuhan itu baik bagi kita semuanya. Haleluya. Nah ya, aduh, oh Tuhan itu baik bagi Joanna, tapi bagi Stani nggak baik. Nggak ada saudara. Tuhan itu baik kepada kita semuanya. Haleluya. Katakan, Tuhan Yesus itu baik kepada kita semuanya. Iya, haleluya. Katakan, Tuhan Yesus itu baik bagimu ya. Tuhan Yesus itu juga baik bagiku. Iya, haleluya. Makanya dituliskan Yesaya 1:18 ini. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji. Nanti saudara lihat bagaimana merahnya kirmiji. Pasti sangat merah, pasti lebih merah dari warna kursi ini atau orden ini ya. Ya, haleluya. Nah ya, makanya dituliskan saudara, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, karena banyaknya dosa, banyaknya perbuatan dosa yang diperbuat oleh seseorang, Tuhan berkata akan menjadi putih seperti salju. Siapa yang sudah pernah melihat salju? Katakan saya. Oh, udah pernah ya, haleluya, puji nama Tuhan. Nah ya, haleluya. Nah ya, sekalipun dikatakan berwarna merah seperti kain kesumba. Nanti saudara lihat dulu. Jadi tugasnya saudara yaitu mencari merah seperti kirmiji dan juga merah seperti kain kesumba. Ya, itu tugas PR saudara. Yuk kerjakan nanti ya. Akan menjadi putih seperti apa? Bulu domba. Siapa yang sudah pernah melihat bulu domba? Katakan saya. Udah pernah lihat ya? Oh, puji nama Tuhan. Haleluya. Nah ya, bukan bulu domba saudara yang di ini ya, diperciki ini jadi kotor saudara, bukan ya Pak. Ya, bulu domba itu sesungguhnya itu memang putih. Makanya dituliskan saudara di Yesaya 1:18 ini. Haleluya. Nah, jadi nggak ada dosa yang nggak bisa diampuni saudara. Ya, nggak ada. Nah, dosa yang tidak bisa dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Tidak ada saudara, semua bisa. Ya, haleluya. Tapi kalau deterjen, ya kan mungkin kainnya ini, udah ini ya banyak kotorannya saudara. Nah, ya mungkin deterjen tertentu kan yang bisa, ya kan membersihkannya. Nah, ya nggak semua saudara. Tetapi, nah darah Yesus ini bisa menguruskan, bisa menyucikan dosa manusia. Merah sebagaimanapun ya, jahat sebagaimanapun, bisa saudara dikuduskan, disucikan. Haleluya. Luar biasa. Darah Tuhan Yesus nggak ada tandingannya saudara. Betul benar saudara. Karena darah Yesus yang bisa mengampuni, menguduskan. Haleluya. Manusia menguduskan, menyucikan dosa manusia. Hanya darah Yesus saudara. Haleluya. Nah, sehingga kita ini diampuni dan kita dibenarkan. Jadi setiap orang bisa saudara bertobat karena ada pengampunan. Amin. Ada pengampunan oleh darah Yesus. Ya, ya semuanya kita bisa dipulihkan. Ya, setiap saudara bisa dipulihkan. Kalau saudara hidup di dalam tidak perkenanan, ya tidak di dalam perkenanan di dalam Tuhan. Nah, bisa saudara ya diampuni oleh Tuhan. Amin. Bisa dipulihkan, bisa dibangkitkan Tuhan kembali. Amin. Kegirangan dan sukacita oleh karena keselamatan daripada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kemudian yuk 1 Yohanes 1:9. 1-2 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sekarang mau nggak saudara ya? Ini datang kepada Tuhan, mengakui dosa saudara. Nah, mengakui bahwa hidup saudara tidak berkenan, nah tidak seturut dengan kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Mau nggak saudara dipulihkan? Kalau saudara mau saudara, maka Tuhan akan mengampuni. Amin.
Tuhan sanggup memulihkan saudara sehingga hidup saudara seperti yang Tuhan kendaki. Haleluya. Bukan seperti yang kita kendaki, ya menurut pemikiran kita. Kan kita bisa saudara, ya Tuhan udahlah aku biasa-biasa sajalah, Tuhan aku bisanya seperti ini, sanggupnya seperti ini. Akhirnya kita menutup diri dengan Tuhan, dengan perkataan kita tadi. Kita menutup diri saudara, ya dengan kehendak Tuhan. Seharusnya kan kita membukakan hati. Tuhan, apa ya maumu Tuhan? Apa rencanamu Tuhan? Apa sesungguhnya kehendakmu dalam hidupku? Nah kita berarti bukakan hati. Tapi kalau kita berkata, Tuhan udah aku maunya seperti ini saja Tuhan, sanggupku seperti ini, aku gak mau lebih daripada itu lagi. Nah kita kan menutup diri saudara, ya dengan Tuhan. Nah akhirnya ya kita berjalan semau kita saja, ya biasa-biasa saja saudara, ya. Tapi kalau saudara menyadari bahwa yang saudara kerjakan selama ini ya belum seperti yang Tuhan kehendaki, seperti bukan yang Tuhan mau, ya belum di dalam perkenanan Tuhan, dan saudara mau dipulihkan, mau dibangkitkan Tuhan, Tuhan bisa berkarya dalam hidupmu. Haleluya. Betul saudara, ya benar, Tuhan bisa berkarya dalam hidupmu kalau saudara mau. Tapi kalau saudara tidak mau, ya ini tadi saudara akan tetap berjalan menurut pengertian saudara sendiri, tidak menurut pengertian Tuhan. Tapi kalau saudara mau, kuasa Tuhan akan bekerja, pemulihan terjadi. Amin. Bangkit, ya Tuhan akan bangkitkan saudara sehingga kegirangan sukacita karena keselamatan itu tetap menjadi milik saudara. Amin. Saudara pun berjingkrak-jingkrak untuk hidup dalam Tuhan. Haleluya. Ya bersukacita saudara, ya menyala-nyala untuk datang ke rumah Tuhan, untuk datang saudara mempersembahkan pujian penyembahan saudara kepada Tuhan. Haleluya. Saudara pun menyala-nyala ingin bertemu dengan Tuhan, yang ingin mengalami pertemuan dengan Tuhan, ya roh saudara menyala-nyala. Nah ya nah ini tadi ya, saudara maulah dibangkitkan, saudara mau dipulihkan, saya percaya. Nah ya Tuhan mau saudara, nah itu saudara kerjakan. Haleluya. Nah kalau hari ini Tuhan saudara mau, maka Tuhan akan berkarya dalam hidupmu. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita lihat Mazmur 80 ayat 7. 1-2 ya. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Nah ya, jadi banyak saudara perkataan-perkataan dari kitab Mazmur ini ya yang menginginkan supaya keadaannya dipulihkan. Dipulihkan saudara seperti sedia kala, bahkan semakin bertambah-tambah. Karena dahulu pernah dimilikinya, tapi dalam waktu ini itu terhilang. Nah karena banyak hal, tetapi saudara ada pemulihan di dalam Tuhan. Amin. Ada pemulihan di dalam Tuhan, sehingga nah ya saudara berkenan seturut dengan kehendak Tuhan. Mazmur 126 ayat 4 sama saja ya, tapi ada beda sedikit di tanah Negeb. 1-2 ya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ya, seperti batang air di tanah Negeb saudara, di tanah yang gersang, yang kering. Mungkin seperti itukah hati saudara? Ya, datang nah saudara kepada Tuhan atau datang beribadah ya karena memang satu tugas saja, satu kewajiban, tapi sesungguhnya hati saudara gersang, kering kerontang, gak ada lagi kegirangan, gak ada lagi sukacita, tidak ada lagi saudara semangat untuk hidup di dalam Tuhan, gak ada lagi keinginan. Nah ya, untuk hidup di dalam Tuhan, untuk berkenan kepada Tuhan, ya itu sangat jauh daripada hidupmu. Tapi hari ini, kalau saudara mau dipulihkan, maka pemulihan akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Apalagi saudara menyadari dan berkata seperti Mazmur 126 ayat 4 ini, pulihkanlah keadaan kami atau pulihkanlah keadaan saya ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Apa saudara yang tidak bisa diserami oleh Tuhan? Apa yang gak bisa diubahkan oleh Tuhan? Semuanya bisa diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Semuanya bisa saudara ya. Yang kering itu menjadi basah, kering kerontang itu saudara bisa itu ya dibanjiri dengan air.
Haleluya. Tanah yang gersang bisa menjadi tanah yang subur. Tuhan sanggup saudara mengerjakan hati saudara yang gersang, hati saudara yang jauh dari Tuhan, yang tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan, gak memiliki hubungan. Saudara mungkin tawar hati, kecewa, hidup ini kok begini-begini saja Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan saudara. Haleluya. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan sanggup mengerjakannya di dalam kehidupan saudara. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya firman Tuhan Mazmur 51:12 ini juga bisa berbicara tentang apa? Kehilangan kasih yang mula-mula sehingga apa? Kerajinannya kendor. Nah ya, kalau kendor saudara, nah ya itu sudah tidak baik saudara untuk dipakai, untuk dipergunakan. Ya kan? Haleluya. Nah ya. Nah ini saudara bisa berbicara tentang kehilangan kasih yang mula-mula. Nah coba ingat dulu saudara, bagaimana saudara mula-mula diselamatkan. Coba ingat-ingat dulu. Haleluya. Haleluya. Coba renungkan sebentar bagaimana mula-mula saudara diselamatkan, gimana kegirangan, sukacita ilahi memenuhi saudara. Oh luar biasa. Haleluya. Nah ya, apapun saudara terobos, halangan apapun kendala, nah saudara terobos itu semuanya karena ada kasih Tuhan yang mula-mula dalam kehidupan saudara. Amin. Nah ya, jadi Tuhan mau itu kembali lagi bagi setiap saudara ya. Makanya saudara, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan Tuhan tidak mau, nah itu sia-sia, itu gagal. Nah ya, itu bisa gagal kenapa? Yaitu tadi saudara, bukan dari pihak Tuhan, tapi karena anak-anak Tuhan gak mau menerimanya. Makanya dikatakan, yuk kita lihat dari Lukas 12 ayat 49. Satu dua ya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu menyala. Amin. Haleluya. Tuhan melemparkan api, nyala saudara. Api surgawi, api Roh Kudus. Tuhan berikan kepada bumi ini, kepada anak Tuhan, kepada gereja Tuhan. Kenapa Tuhan melemparkannya? Apa harapan Tuhan saudara? Supaya api itu diterima gereja Tuhan. Amin. Api itu diterima anak-anak Tuhan, dan api itu menyala bagi setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Bukan hanya kepada satu atau dua atau tiga saudara, bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan atau pelayan, tapi bagi semua umat Tuhan. Api itu menyala. Haleluya. Tuhan lihat saudara, Tuhan lihat ya, Tuhan melihatnya. Api itu menyala bagi setiap saudara. Api itu menyala, Tuhan melihatnya. Ada api itu menyala saudara. Haleluya. Karena setiap saudara menerimanya. Amin. Dan terus menyalakannya. Haleluya. Tidak membiarkannya padam ya, tapi terus saudara nyalakan. Tidak hanya saat ibadah ini, dimanapun saudara berada, saudara tetap nyalakan api itu. Haleluya. Tetap ada dalam hidup saudara, tetap ada di atas kepala saudara. Tuhan bisa melihatnya, bukan hanya pada saat di gereja, dimanapun saudara berada, api itu tetap menyala. Roh saudara tetap menyala-nyala. Haleluya. Sehingga hidup saudara akan terpelihara. Amin. Haleluya. Nah ya, pasti saudara tidak akan kompromi. Pasti saudara tidak akan jatuh dalam dosa. Kalau roh itu, api itu menyala di dalam kehidupan saudara, pasti tidak akan tawar hati, kecut hati. Tidak akan saudara ya. Pasti itu tidak akan terjadi hidupmu. Kalau api itu menyala terus. Kenapa saudara? Api itu akan membangkitkan roh saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Api itu akan membangkitkan roh saudara untuk tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya. Nah ya, saudara tetap percaya pada Tuhan, tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan bukakan jalan ya. Tuhan bukakan jalan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar. Nah ya, maka Tuhan akan menyatakannya di dalam kehidupanmu. Haleluya.
Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, karena kita mempercayai Tuhan, maka itu akan jadi bagi setiap saudara ya. Jadi satu kesaksian, tidak hanya saudara dengarkan ya, tidak hanya saudara ketahui, tidak hanya saudara dengarkan, tapi Tuhan menyatakannya dalam kehidupan saudara karena saudara percaya. Amin. Maka itu menjadi satu kesaksian dalam hidup saudara, dan saudara akan bisa menyaksikan ya betapa Tuhan Yesus itu baik, betapa Tuhan itu menolong, betapa Tuhan itu bisa membukakan jalan untuk segala suatu kendala-kendala, pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam hidupmu. Tidak ada satupun yang bisa saudara menghalangi kuasa Tuhan datang dinyatakan dalam kehidupan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi Tuhan itu mau saudara supaya api itu tetap menyala ya. Mari nyalakan terus pemuda, yuk nyalakan terus pemudi ya. Nyalakan api Roh Kudus itu dalam hidupmu, tidak hanya saat ibadah ini, dimanapun kau berada, yuk nyalakan api tersebut. Haleluya. Sehingga saudara, maka kerajinanmu pun tidak kendor. Roma 12 ayat 11. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Coba dulu katakan kepada kiri atau kanannya. Yuk, satu orang menyatakan dulu, baru nanti yang satu lagi. Yuk, yuk Roma 12 ayat 11. Yuk. Sudah, oh kita bersehati, nggak apa-apa, Joanna kesini aja. Kita bersehati, yang sebelah kiri dulu menyatakan kepada sebelah kanannya. Ya, mana sebelah kiri? Coba angkat tangan. Sebelah kiri yang mana? Angkat tangan nih, sebelah kiri. Iya, iya, oke. Udah ya, yang sebelah kiri sini ya. Oke ya. Ekel ke belakang, Fania ke belakang. Sudah, itu dulu menyatakannya ke kanannya. Nah ya, Roma 12 ayat 11. Semua tahu kan? Ada di layar ya. Haleluya. Harusnya ada di hati, jangan di layar terus. Ya ambillah yang di layar itu, taruh di hati. Haleluya. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Sudah tahu semua? Supaya ditutup yang di layar. Udah? Atau lihat dulu. Lihat dulu, yuk ambil, simpan di hati. Sudah? Roma 12 ayat 11. Sudah? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sudah ya? Oke, kita setuju ya, di layar ditutup ya. Oke, setuju? Setuju. 1, 2, 3. Yuk, yang kiri menyatakan kanan. 1, 2, 3 ya. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang yang kanan kepada yang ke kiri, pandang, lihat matanya, lihat wajahnya. Yuk, yang ke kanan dan kiri sekarang ya menyatakannya. 1, 2, 3 ya. Loh, siapa yang belum menyatakannya? Hah? Jangan ini sinis menyatakannya dengan sukacita lah. Jangan ya, jangan seperti itulah. Sukacita lah, yuk kan, memberkati ya. Jangan dengan sinis saudara. Yuk sekali lagi, yuk sekali lagi, yang sebelah mana yang tadi? Sebelah kanan ke kiri ya. Yuk sebelah kanan ke kiri semuanya. Sudah tahu kan semuanya ya? Oke, sebelah kanan ke kiri ya. Yuk pandang saudara, lihat matanya. Lihat matanya, sukacita dulu, mana senyumnya ini. Senyumnya, haleluya. Sudah ya, 1, 2, 3 ya. Oke, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi sudah saling mengingatkan ya. Ingat ya, Roma 12 ayat 11. Jadi besok-besok kalau kerajinannya kendor, katakan, yuk kemarin kan baru kamu ucapkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Hari ini kenapa rohmu kendor? Ayo menyala-nyala supaya engkau melayani Tuhan. Katakan seperti itu ya. Itu namanya saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan. Kalau diingatkan sukacita ya. Haleluya. Jangan diingat, jangan saudara, kalau diingatkan saudara cembetut ya, menjadi loh apa ini, jadi marah ya, jadi ini benci atau geram. Loh dia kok seperti itu, emangnya kenapa? Hidup kan milikku sendiri. Enggak saudara, kita satu tubuh Kristus. Haleluya.
Harus mau saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Haleluya. Makanya harus berpikiran benar, berpikiran positif. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi nanti saudara suatu saat kalau saudara lihat, nah ya, ini ada anak-anak Tuhan yang kendor rohnya, ingatkan firman Tuhan ini. Amin. Bangkitkan rohnya saudara ya, supaya tetap menyala-nyala. Seperti firman Tuhan berkata 1 Tesalonika 5 ayat 19, ayat terakhir. Ayat yang singkat saudara. Ini Tesalonika 5, ini agak ada singkat-singkatnya ya. Yang singkat apa lagi? 1 Tesalonika 5 ayat berapa? 17. Iya kan? 17. Iya, 16, 17. Iya, 19. Yang 16 apa? Bersukacitalah senantiasa. Kalau ayat 17 tetaplah. Iya, baru ayat 19. Jangan padamkan roh. Haleluya. Nah ya, ingat ya, ayat yang singkat tadi 1 Tesalonika 5 ayat berapa? Ayat 16. Tetaplah bersukacita. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Tetaplah bersukacita. Ayat 17-nya tetaplah berdoa. Ayat 19 jangan padamkan roh. Katakan lagi kepada kiri kanannya, jangan padamkan rohmu ya. Oh ini Roh Kudus ya, jangan padamkan roh. Iya, haleluya. Nyalakan terus. Iya, haleluya ya. Nah, pastikan roh saudara menyala-nyala. Jangan biarkan padam ya. Haleluya. Kalau api padam, apa yang bisa dikerjakan? Api yang padam, asap yang keluar ya. Kalau asap yang keluar saudara itu membuat apa? Polusi udara, ya kan? Membuat apa saudara? Kalau misalnya kena dengan mata, mengalami, nah ini sakit mata, ya kan? Siapa yang suka ini asap? Siapa yang suka ini saudara? Kok ada asap? Asap ya. Aku suka sekali dengan asap. Pak, ya nggak ada seperti itu kan? Wow, ini kok siapa yang bakar sampah? Asapnya kok bau sekali ya, pasti gitu kan? Ya kan? Haleluya. Nah ya, pasti ada sesuatu kata yang menyatakan nggak suka. Loh, kok ini siapa? Kok ini ya? Kok sampai ke sini? Siapa ini? Bahkan seperti itu. Kok bau sekali? Nah ya, nggak ada. Loh, kok ada asap ya? Di mana ya? Aduh, aku suka dengan asap. Wah, itu udah sesuatu hal yang nggak betul itu dalam hidupnya. Nggak suka saudara. Makanya kalau api itu padam, yang dikerjakannya itu saudara menjadi apa? Sandungan bagi orang lain, ya kan? Seperti api yang padam tadi yang keluar itu apa? Asap. Tapi coba menyala. Oh, semua dibakar. Apa yang mau saudara bakar? Ayam. Ayam yang dibakar menjadi apa saudara? Ayam panggang, ya kan? B2 yang saudara bakar jadi apa? B2 panggang, ya kan? Aduh lapar. Nah saudara, ikan yang saudara bakar jadi ikan bakar, ikan panggang. Ya, haleluya. Nah, disukai semua orang. Nah, ini tadi karena ada api yang menyala. Haleluya. Untuk itu yuk mari nyalakan api Roh Kudus dalam hidup saudara. Haleluya. Yuk, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya seperti Daud ini dia tidak malu padahal dia hamba Tuhan luar biasa, dia raja. Saudara, raja Israel, ya, yang sangat dihormati, dikagumi. Tetapi dia tidak malu saudara untuk rendah hati, menyadari nah ini ya kesalahannya, dosanya saudara. Makanya dikatakan bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena keselamatan daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Puji nama Tuhan. Nah pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan, adakah di antara saudara hari ini mau dibangkitkan, mau dipulihkan Tuhan? Ya saudara menyadari selama ini hidup saudara belum seperti yang Tuhan kendaki, belum seperti yang Tuhan rencanakan, belum berkenan seperti yang Tuhan inginkan hari ini. Kalau saudara mau membukakan hati, maka Tuhan mau memulihkan saudara. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu. Haleluya, mari kita rindukan saudara. Allah Roh Kudus memenuhi setiap kita. Mari kita tentu membukakan hati.
Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Kita bukakan hati untuk Tuhan. Biar saudara mengalami pertemuan dengan Tuhan. Membuat hubungan saudara baik dengan Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan bukan kuat dan gagah, tapi oleh karena Roh Kudus yang bekerja. Oleh sebab itu Tuhan, mari Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu Tuhan dalam hidup kami. Kita mengangkat tangan kita, bukakan hati kita dengan segenap hati kita. Kita nyatakan kerinduan kita agar Allah Roh Kudus memenuhi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati kita nyatakan, kita tetap mengangkat tangan kita.
menyembah-Mu Tuhan dalam kekudusan-Mu. Dengan segenap hati kami, karena dengan menyembah-Mu Tuhan, pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ku sembah kudus. Amin Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian hanyalah bagimu, sembah kami hanyalah bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami percaya pada saat kami menyembah Engkau hadir. Kau hadir dalam kehidupan kami, sehingga pemulihan terjadilah Tuhan. Pribadi-Mu semakin nyata bagi setiap kami, bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau sangat berkenan Tuhan Yesus, sangat ingin sekali menyatakan pribadi-Mu bagi setiap umat-Mu, bagi setiap pemuda-pemudi remaja ini, supaya pengenalan akan Tuhan semakin bertambah-tambah, sehingga mereka tidak bimbang, tidak ragu untuk percaya, untuk menyerahkan hidupnya kepadamu Tuhan di masa muda mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, pulihkanlah Tuhan. Jikalau mereka kehilangan roh yang menyala-nyala itu, kalau mereka kehilangan kasih yang mula-mula itu Tuhan, oleh karena mereka jatuh dalam dosa, karena mereka kompromi, atau karena mereka tawar hati, mereka bimbang atau mereka ragu kepadamu, pulihkanlah mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan pemenuhi mereka dengan kasih-Mu, kasih surgawi, kasih dari Bapa dan Bapa, memenuhi setiap pemuda-pemudi remaja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagimu Bapa yang baik. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah seterusnya Tuhan Yesus. Amin. Bagi setiap pemuda-pemudi, terima kasih Bapa. Firman Tuhan yang sudah mereka terima, firman Tuhan itu menjadi milik mereka. Amin. Mereka mengerjakannya dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan menyertai mereka, dalam nama Yesus. Dan tetap menjaga api Roh Kudus itu, tetap menyala dalam kehidupan mereka. Tidak mereka biarkan padam Tuhan, sehingga roh mereka tetap menyala-nyala dan mereka melayani Engkau. Dalam nama Yesus jadilah bagi setiap pemuda-pemudi remaja dalam nama Yesus, roh jahat setan penipu kegelapan, tipu daya setan, tinggalkan mereka. Pengertian-pengertian yang salah, kekerasan hati, kesombongan keangkuhan, tinggalkan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak percaya pada firman Tuhan, lepaskan semua di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga, syukur bagimu Roh Tuhan yang dahsyat luar biasa bekerja dalam kehidupan setiap pemuda remaja. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita percaya bersama-sama, kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan dulu, kita akan teruskan. Saudara kita dengarkan pengumuman. Haleluya. Terus roh kita menyala ya, karena kita akan mengadakan KKR saudara. Nanti akan disampaikan ya melalui pengumuman. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya.
Kita akan mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Besok ibadah minggu ada 2 kali ibadah. Ibadah minggu pagi masuk jam 8 pagi. Dan ibadah minggu sore masuk jam 5 sore. Mari teman-teman semua untuk kita bisa hadir dengan setia. Baik itu yang di ibadah minggu pagi maupun di ibadah minggu sore. Tentunya kita berusaha untuk bisa hadir sebelum jam ibadah kita dimulai. Haleluya. Haleluya. Dan untuk ibadah pemuda-pemudi remaja kita seperti luar biasanya hari Sabtu depan. Masuk jam 6 sore teman-teman di tempat ini. Kita sebentar lagi juga akan mengadakan acara ya saudara, maksudnya acara dengan yang dilayani oleh Indonesian Family Church dari Singapura, haleluya. Oleh sebab itu dalam waktu 2 minggu yang ada ini kita pakai setiap hari Sabtunya saudara seperti yang sebelum-sebelumnya sudah kita lakukan untuk bisa mengerjakan jiwa-jiwanya. Jadi hari Sabtu depan itu adalah pertemuan kita terakhir sebelum tanggal 6 September saudara, jadi mari kita semua untuk bisa hadir kembali pada hari Sabtu depan, haleluya. Haleluya, jam 6 sore di tempat ini ya. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Gembala bahwasanya mengingatkan kembali untuk kita semua, Sabtu 2 minggu lagi saudara, jadi 2 minggu lagi itu kita akan ada kedatangan tamu pembicara saudara dari Indonesian Family Church Singapura yang akan melayani kita di ibadah pemuda-pemudi remaja dan ibadah minggu pagi dan sore. Dan nanti teman-teman setelah ibadah ini selesai jangan pulang dulu, kita akan masuk ke dalam kelompok wilayah kita masing-masing. Dan hari ini kita akan menerima undangan seperti ini. Jadi ini undangannya untuk ibadah pemuda-pemudi remaja tanggal 6 September untuk mengundang teman-teman kita yang masih pemuda-pemudi remaja, dan di baliknya itu ada undangan untuk ibadah minggu. Jadi satu lembar undangan ini adalah untuk 2 ibadah ya saudara, untuk ibadah pemuda-pemudi remaja dan nanti untuk ibadah minggunya. Nanti setelah diterima undangannya mohon untuk bisa didoakan di kelompok wilayahnya masing-masing, kemudian nanti boleh dibagikan ya. Jangan lupa saudara untuk bisa dicatat siapa-siapa saja nanti yang akan menerima undangan ini supaya kita juga tahu undangannya itu diterima oleh siapa, jatuh ke tangan siapa ya, seperti itu. Dan setelah itu saudara nanti di hari Sabtu depan kita pastikan supaya memang jiwa-jiwanya sudah pasti nama-namanya, karena nanti kita juga perlu mengaturkan mungkin untuk transportasinya, konsumsinya dan lain sebagainya. Jadi diharapkan kesehatan dari setiap kita pemuda-pemudi remaja dari wilayah utara, barat, timur, bahkan selatan untuk bisa ambil bagian di dalam mengerjakan ini. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sampai di sini pengumuman kita pada hari ini. Kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengundang siap pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Haleluya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa memberkati kami pada hari ini Tuhan, yang mengubahkan kehidupan kami, memperbaharui roh kami Bapa, membangkitkan roh kami untuk kami lebih lagi Bapa mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh dengan hati yang rela. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik bagimu. Engkau memberkati siap tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang menabur Tuhan, kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda dalam kehidupan kami. Bahkan Kau Tuhan yang akan memberkati juga Bapa setiap kami yang dalam pekerjaan, dalam studi, dalam perkuliahan, bahkan orang-orang yang selalu memberkati kami, baik itu orang tua kami, keluarga kami, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Kaulah Jehovah Jireh yang sanggup mengadakan mencukupkan setiap yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersati untuk menolong musik setiap pekerjaan iblis bersungguh-sungguh menggerutu kekurangan kemiskinan yang menghalang kami untuk berikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga, kami memberi karena hati kami yang mengasihi-Mu saja Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sebab Dia Yesus Tuhan yang sudah mengubahkan hidup kita. Haleluya. Sungguh Engkau mempesona Tuhan, segala perbuatan-Mu hapuskan setiap keraguan kami. Kau
ajaib dan luar biasa Amin. yang sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kita. Ibadah pemuda pemuda remaja ini, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur lawatanmu sudah terjadi Tuhan dari awal pertengahan hingga pada saat ini Tuhan Yesus. Pujian penyembahan, musik bahkan tarian sudah kami persembahkan kepadamu. Amin. Bapa yang baik, biarlah menjadi persembahan yang harum menyenangkan Engkau Tuhan. Pulihkan kami lebih lagi supaya kami lebih lagi Tuhan Yesus membawa pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diterima bagi setiap pemuda remaja ini. Roh Kudus sudah memeteraikan firman Tuhan itu menjadi milik mereka dan mereka melakukannya, mengerjakannya, yang mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak pernah sama. Terima kasih Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan dalam ibadah pemuda remaja ini. Tentulah Tuhan apa yang mereka kerjakan, lakukan kepadamu tidak ada satu pun yang sia-sia. Tapi semuanya Tuhan perhitungkan, kembalikan berlipat kali ganda. Kami bersyukur kepadamu, Kau baik, Kau setia Tuhan. Dan kami sangat percaya tentulah Sabtu depan semakin luar biasa ibadah pemuda remaja ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Terpujilah namamu dan besok hari kami akan datang ibadah lagi, baik ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kehausan, kelaparan melanda setiap kami sehingga kami semuanya bertindak memberi hidup kami. Waktu kami itu datang beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus biar itu jadi Tuhan. Dan nanti kami akan masuk dalam kelompok-kelompok wilayah untuk membicarakan, mempersiapkan, bahkan mengerjakan jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang akan kami bawa Bapa yang baik sorga pada bulan September ini Tuhan Yesus. Terima kasih dan kami semuanya ambil bagian, setiap pemuda remaja yang ambil bagian semua bersuka cita untuk ambil bagian mengerjakannya di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus nanti kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mengusirkan segala pekerjaan setan gelapan, mau celaka, penggaul, pengacau, pencuri, perampok, nejat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan, tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menghalangi perjalanan kami. Kami tolak di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami akan terima berkat daripada mari pemuda-pemuda remaja. Angkatlah kedua tanganmu, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, segala